Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai program linier. Semoga apa yang kalian pelajari kali ini bisa benar-benar kalian pahami, dan semoga apa yang kalian pelajari kali ini bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang program linier atau prolin. Sebelum belajar, sebelumnya kita buat kesepakatan dulu seperti ini. Ini garis miring, ini kita anggap yang sebelah sini kanan, sini kiri. Kita tulis kanan, ini kiri, seperti ini. Yang ini sama, sebelah sini kanan, yang ini kiri. Garis tegak lurus biasa, ini atas, di sini bawah. Terus garis tegaknya sama kiri dan kanan. Nah, ini kesepakatan kita ya. Jadi nanti misal saya punya tanda lebih dari sama dengan, itu daerah penyelesaiannya, untuk daerah penyelesaian DP itu di kanan atau atas. Tanda kurang dari sama dengan itu nanti DP-nya di kiri atau bawah. Untuk lebih jelasnya, contoh (3x min 2y lebih dari sama dengan 12). Untuk menggambar, kita buat titik bantu dulu. Titik bantu ini x bawah y. Misalkan x-nya kita ganti 0, itu kan sama aja tinggal ini. Min 2y sama dengan lebih dari sama dengan 12, maka y sama dengan min 6. Apabila y-nya yang kita ganti 0, maka x sama dengan 4. Nah, setelah ini, selanjutnya kita buat grafiknya. Nih, 0 min 6. Di sini min 6. Kalau x-nya 0, y-nya min 6. Kalau y-nya 0, x sama dengan 4. Saya kasih keterangan di sini 0, min 6 sama 4,0. Setelah itu kita tarik garis menghubung garis seperti ini. Tadi ada syarat yang tertinggal. Ada syarat itu x-nya harus positif ya. Atau dengan kata lain, nanti kalau ada fungsi ax plus by lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0, ini nilai x harus positif, tidak boleh negatif. Misal nanti ketemu soal yang negatif, nanti kalian bisa rubah menjadi positif, caranya kalikan dengan negatif. Ini soalnya udah positif, maka sudah tidak ada masalah. Kemudian setelah itu perhatikan garis ini kan lebih dari sama dengan 0, ya kan, lebih dari sama dengan 12. Tadi karena ini tandanya lebih dari sama dengan, maka DP-nya atau daerah penyelesaiannya itu di sebelah kanan atau atas. Jadi diperoleh daerah penyelesaiannya adalah ini. Jadi semua daerah ini adalah merupakan daerah penyelesaian. Gitu ya. Contoh yang kedua itu 2x min 2y kurang dari sama dengan 8. Sama, kita buat titik bantu dulu. Xy, kalau x-nya 0, maka y-nya sama dengan min 4. Kalau y-nya 0, maka x-nya sama dengan positif 4. Seperti ini. Setelah itu kita buat garis. Nah,
X-nya 0, Y-nya min 4 di sebelah sini. Sedangkan ketika Y-nya 0, X sama dengan 4 sebelah sini. Setelah itu kita tarik garis. Setelah itu perhatikan, dia syaratnya harus X-nya bernilai positif, dia sudah positif. Terus sekarang X-nya tandanya kurang dari sama dengan 8. Tanda kurang dari itu kan sama aja, nanti tanda kurang daerah penyelesaiannya di kiri atau di bawah, ya kan? Jadi ini karena garis miring, daerah penyelesaiannya ada di bagian kiri. Ini kanan, di sini kiri. Oke. Jadi penyelesaiannya, daerah penyelesaian ada di sini. Diperoleh daerah penyelesaiannya ini. Kita tulis di sini DP. Nah, di sini paham ya? Untuk contoh yang selanjutnya, saya punya X plus Y lebih dari 6. Nah, perhatikan, arti tanpa sama dengan ini kan, ini X plus Y lebih dari 6, bukan lebih dari sama dengan 6. Maka nanti garisnya putus-putus. Oke, kita buat titik bantunya dulu, sehingga X, Y, kalau X-nya 0, maka Y-nya 6. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 6. Seperti ini. Kemudian kita buat garisnya. Setelah itu kita masukkan sehingga X-nya 0,6 di sini. Ini 0,6, yang di sini 6,0. Kita buat garisnya. Lihat, dia X-nya sudah positif koefisiennya, maka sudah tidak perlu diapa-apakan lagi. Sekarang lihat, perhatikan, karena dia tandanya di sini lebih dari 6, maka garis ini harusnya putus-putus. Saya tandain seperti ini. Dia harus putus-putus. Nah, ini garisnya putus-putus. Setelah itu, lihat, dia tandanya lebih dari, maka daerah penyelesaiannya itu di sebelah kanan atau atas. Jadi ini daerah penyelesaiannya adalah sebelah kanan. Kanan ini ya. Daerah penyelesaiannya di kanan. Nah, jadi ini ke sana itu adalah daerah penyelesaian dari X plus Y lebih dari 6. Atau apabila kalian mau pakai uji titik, jadi pada program linear ini bisa menggunakan uji titik, tapi agak panjang, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian mau pakai uji titik, kalian harus ambil misal sebarang di sini. Titik ini itu adalah titik 0,0. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan X plus Y, sehingga X plus Y lebih dari 6. X-nya kita substitusikan 0 plus 0 lebih dari 6. Nah, 0 lebih dari 6. Apakah benar 0 itu lebih dari 6? Salah, maka daerah ini, daerahnya 0,0 itu bukan merupakan daerah penyelesaian, seperti itu. Sekarang contoh yang keempat. Nih, saya punya soal min 2x plus 3y lebih dari 12. Lihat, syaratnya tadi apa? X harus positif, sedangkan di sini X-nya negatif. Jadi, kita harus kalikan dengan negatif dulu semua. Jadi, 2x min 3y, karena dia dikalikan negatif, maka tandanya berubah menjadi seperti ini, min 12. Setelah itu, kita buat uji titiknya. XY, ketika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 4. Kalau Y-nya 0, maka X-nya adalah min 6. Seperti ini. Setelah itu, tadi 0,4, Y-nya 0,4, 0,4.
sedangkan X-nya min 6,0. Ingat, ke kanan positif, ke kiri negatif. Min 6, ini 6 min 6,0 seperti ini. Setelah itu kita buat, kita hubungkan dengan garis. Nah, tadi kita ketahui bahwa X-nya tadi negatif, tapi kita sudah rubah menjadi positif, maka syaratnya sudah terpenuhi, dan sekarang tinggal mencari daerah penyelesaian. Lihat, ini kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya itu di kiri atau di bawah. Lihat, di kiri atau di bawah. Ketika di kiri, ketika di bawah itu tuh misal garisnya lurus, garisnya tuh lurus seperti ini. Kalau seperti ini, kalau yang seperti ini namanya miring, tetap pakai kanan dan kiri ya. Jadi yang menjadi daerah penyelesaiannya itu di sebelah kiri, sehingga kita arsir bagian kirinya, sehingga diperoleh daerah penyelesaiannya itu di sini ya. Ini daerah penyelesaian sudah selesai. Atau kalian mau pakai uji titik, misal uji titik kita ambil di sini 0,0, kita substitusikan ke persamaan ini yang setelah dirubah. Jadi 2 dikalikan 0 dikurangi 3 dikalikan 0 kurang dari sama dengan min 12, ya kan? Setelah itu 0 kurang dari sama dengan min 12. Nah, apakah benar 0 adalah kurang dari 12? Salah, karena 0 itu lebih dari sama dengan 12, maka 0,0 atau daerah yang sebelah yang memuat 0,0 itu bukan merupakan daerah penyelesaian. Yang kelima, ini saya punya X lebih dari 0, Y lebih dari sama dengan 3, 3X plus Y lebih dari sama dengan 12. Pertama sama, kita buat titik bantunya dulu. X, Y, ini ya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 12. Kalau Y-nya 0, X-nya sama dengan 4. Seperti ini. Setelah itu kita buat grafiknya. 4, 12 positif semua. Maka saya buat garisnya seperti ini. Ini Y, di sini X. 0,12 di sini. Ini 12, 0,12. Sedangkan 4,0, 4-nya kita buat sini 4. Ini adalah 4,0. Kita hubungkan dengan garis. Nah, seperti ini. Setelah itu Y lebih dari sama dengan 3, maka 3, Y sama dengan 3 itu di sebelah sini. Nah, kita buat garis lurus di Y lebih dari sama dengan 3 seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat Y lebih dari sama dengan 3. Kalau tandanya lebih dari itu tadi di kanan atau di atas. Karena ini garis lurus, maka garisnya adalah di atas seperti ini. Selanjutnya 3X plus Y lebih dari sama dengan 12, lebih dari itu di sebelah kanan. Jadi garisnya seperti ini. Nah, sekarang dimana apabila diperoleh seperti ini, maka daerah penyelesaiannya itu yang terkena misal ini kan biru sama merah, terkena 2 warna, maka daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Saya rubah, diperoleh daerah penyelesaiannya yang ini. DP-nya yang ini, daerah penyelesaian. Ini ya, cuma sampai di sini. Yang ini nggak ikut, dan yang ini juga nggak ikut. Gitu, ya. Jelasnya kita masuk ke contoh nomor 6. Nih. Kalau misal saya punya X lebih dari 1 kurang dari sama dengan 3,
Y lebih dari sama dengan 0 kurang dari 8, dan X plus Y kurang dari sama dengan 9. Sama, kita buat titik bantunya dulu. Ketika X-nya 0, maka Y-nya 9. Ketika Y-nya 0, maka X-nya 9. Sudah. Setelah itu kita buat garisnya, grafiknya. 9 sama 9. Ini X, ini Y. 9 dengan 9. Jadi 9,0, yang di sini 0,9 atau di sini 9. Setelah itu kita hubungkan kedua titik menggunakan garis seperti ini. Setelah itu lihat, dia X-nya lebih dari 1 kurang dari 3. Kita buat di sini 1, ini 3 ya. Kita tarik ke atas karena dia X-nya sama dengan itu. Nah, seperti ini. Kemudian Y-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari 8. 8 itu di sebelah sini. Kita tarik garis lurus. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat daerah penyelesaiannya. Ketika X plus Y kurang dari 9, maka tandanya itu ke kiri atau ke bawah. Kiri sebelah sini ya. Ini. Terus kemudian Y-nya kurang dari 8, ke kiri atau ke bawah, maka dia ke bawah. Selanjutnya X kurang dari 3. Kurang dari 3 itu ke kiri, maka yang ini ke kiri, yang ini ke kiri. Nah, kemudian X-nya lebih dari 1, maka dia ke arah kanan. Nah, dari semua ini mana yang mengenai semua warna? Semua warna mengenai di ini, di sini. Jadi daerah penyelesaiannya tuh ini. DP-nya tuh di sini nih. Sini. Seperti itu. Kalau tadi kita belajar dari persamaan atau pertidaksamaan ke grafik, sekarang kita dari grafik menjadi sebuah pertidaksamaan. Caranya masih sama. Perhatikan. Caranya seperti ini. Kan di sini X-nya ditulis ya. X-nya itu 8,0. XY. Kemudian yang kedua itu X-nya 0, Y-nya 4. Jadi 4 nih. Sekarang kalau yang misal tadi X plus Y sama kurang dari sama dengan 5, itu sama dengan X-nya 5 atau Y-nya 5. Kalau ini sama, jadi ini nanti tinggal 8 dikalikan 4. 8 kalikan 4 itu sama dengan 32. Nah, nih kan kalau tadi untuk menentukan X dan Y ini mudah, tinggal kalian rubah. Yang di sini X nanti berubah jadi Y, dan yang Y berubah jadi X, sehingga nanti diperoleh 4X plus 8Y sama dengan titik-titik dulu 32. Seperti ini. Oke. Untuk ngeceknya, misalkan kalau Y-nya kita anggap 0, maka X-nya 32 dibagi 4, 8. Oke. Kalau X-nya kita ganti 0, maka 32 Y sama dengan 32 dibagi 8 sama dengan 4. Seperti itu. Terus untuk menentukan tanda ininya, perhatikan, ini garis miring. Kalau ke kanan itu
kalau ke kanan itu lebih dari sama dengan, kalau ke kiri atau ke bawah itu adalah kurang dari sama dengan. Dia ke kanan, maka tandanya lebih dari sama dengan. Untuk yang berikutnya sama, perhatikan. Dia X-nya di sini 0,4, di sini 8,0, maka persamaannya itu adalah 4X plus 8Y titik 8 kali 4 32. Dia ke arah kiri atau ke arah bawah, maka dia kurang dari sama dengan. Atau kita bisa tulis juga, ini kan sama-sama bilangan kelipatan 4, maka kita bisa bagi semua dengan 4. Jadi 4 bagi 4 1, kita tulis X. 8 bagi 4 2Y, kurang dari sama dengan 32. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Seperti ini. Kita buat, ini kan ada dua garis, ya kan? Garis yang pertama ini nanti 8 kali 4 32. Garis yang kedua itu 9 kali 3 27. Garis yang pertama dulu ya. Garis yang pertama itu tinggal dibalik, Y-nya berada di X, X-nya berada di Y. Maka 9X plus 3Y titik 27. Lihat tandanya, arsirannya, daerah penyelesaiannya di sebelah mana? Di sebelah kanan, sehingga tandanya adalah lebih dari sama dengan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk titik yang kedua atau garis yang kedua itu X-nya berada di Y, Y-nya berada di X, maka 4X plus 8Y titik 32. Arsirannya itu ada di sebelah kanan, maka tandanya lebih dari sama dengan.